Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Mari kita lanjut untuk mengulas peristiwa ibu dan anak di Subang. Sebuah keluarga yang sedang berduka dikarenakan dua orang yang dikasihnya meninggal dengan tidak wajar. Seharusnya keluarga ini berduka sedalam-dalamnya. Namun kenyataannya yang kita lihat, keluarga ini sibuk membela dirinya masing-masing, malah dengan pengacara yang berbeda. Akhirnya terjadi ayah vs anak. Ada fenomena apakah di sini? Ada tabir apakah yang disembunyikan di sini? Mari kita ungkap satu persatu berdasarkan barang bukti yang sudah beredar di media sosial, di media online. Yang pertama kita bahas tentang Bapak Yosef. Bapak Yosef ini dicurigai dikarenakan Bapak Yosef adalah yang terakhir kali keluar dari rumah TKP. Kemudian di jaket Bapak Yosef juga ada bercak darah dan ada saksi mata yang melihat Pak Yosef beres-beres di TKP. Nah, tentunya hal ini juga patut dicurigai. Yang kedua, tentang Danu. Danu juga terdapat sidik jari di mobil Alphard dengan DNA di puntung rokok. Menurut pengakuan Danu, dia disuruh Pak Yosef pagi itu untuk melihat TKP dan dia masuk ke dalam TKP tersebut. Ini menurut pengakuan versi Danu. Namun kalau kita pikir, baik Pak Yosef maupun Danu, berarti pagi itu sama-sama masuk di ruang TKP. Mungkin hanya selang waktunya yang berbeda. Tapi ketika ada pasukan anjing K9, anjing ini lebih mengarah ke Danu. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar. Sekarang berganti kita ulas tentang Yoris. Yoris di sini jarang sekali ada media yang meng-up beritanya. Misalnya berita ada sidik jari kah, ada bukti yang tertinggal kah di TKP. Saya melihat tidak ada pemberitaan ke arah sana. Yoris ini bisa dikatakan lebih aman posisinya dari Pak Yosef dengan Danu. Harusnya agak tenang-tenang, jangan menunjukkan semacam kondisi yang misalnya memojokkan Pak Yosef dan juga terlihat ada lebih dekat ke Danu. Ini membuat ada kecurigaan di sini. Ada apa dia dengan Danu? Jadi seperti itu. Sedangkan si Danu ini sudah terdeteksi ada sidik jari dan ada DNA di TKP. Dan itu sudah di-up di media massa, rame. Tapi kenyataannya si Yoris ini kurang tanggap akan hal itu. Dia malah membuka rekaman bapaknya yang nggak nyelot pintu dan lain sebagainya, malah dekat dengan Danu. Nah, di sini inilah tanda tanya besar. Ada apa dengan keluarga ini? Apa yang disembunyikan? Satu keluarga yang seharusnya berduka cita karena ada dua sekaligus orang yang dikasihinya meninggal dengan tidak wajar. Harusnya mencari tahu siapa sih pelakunya, bukan malah mencari selamat sendiri-sendiri. Ya, saya bilang mencari selamat sendiri-sendiri karena mereka saling tuding. Ayah vs anak, saling tuding, ada dua kubu di sini. Kok begitu? Aduh, kok begitu ya? Apalagi sekarang masing-masing pihak sudah ada pengacaranya. Tentunya akan semakin seru permasalahan ini. Kita lihat saja ke depannya permasalahan ini bermuara kemana. Karena kita juga harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita nggak bela satu sama lain. Karena yang kita cari adalah siapa pelakunya. Yang namanya kejahatan tidak memandang siapa pelakunya. Entah itu tua, entah itu anaknya, entah itu anak muda yang masih polos. Semuanya bisa menjadi pelakunya. Dan pihak kepolisian tentunya lebih berdasar pada barang bukti. Kita menyadari ini sudah masuk ke ranah hukum. Akan sia-sia saja misalnya minta tolong pada paranormal
untuk berbicara, untuk mengap masalah ini, saya rasa itu juga percuma. Polisi nggak bodoh dalam hal ini, dia lebih mendasar pada bukti-bukti yang ada. Sekarang mari kita ulas di awal peristiwa. Di awal peristiwa itu, Yoris mengundang Ibu Amel dan bapaknya untuk liwetan ke rumahnya. Terus yang datang adalah Amel dan ibunya. Pak Yosef berada di rumah TKP. Mereka liwetan sampai sore, ya, kemudian diantar oleh Danu pulang. Konon beritanya seperti itu yang saya baca. Jadi Pak Yosef ini ada kesempatan di rumah itu sendirian. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah itu kebetulan? Apakah itu ada sebuah tanda tanya? Sebuah tanda tanya ini bisa dikatakan yang mengundangkan Yoris, ya. Apakah di sini Yoris ada perencanaan agar Pak Yosef mempunyai waktu yang luang, misalnya untuk merusak CCTV atau mematikan CCTV, atau ini alasan dari Pak Yosef sendiri mengapa dia tidak ikut liwetan, dikarenakan dia akan membenahi atau melihat tempat TKP. Jadi di sini ada tanda tanya. Apakah itu niatan Pak Yosef ataukah itu ada niatan dari Yoris, ya. Jadi memberi waktu yang luang buat Pak Yosef untuk membenah-benah rumah, atau niatan Pak Yosef sendiri nggak ikut di liwetan tersebut karena Pak Yosef ingin membenahi rumah tersebut. Ini dua hal yang harus diselidiki juga. Pastilah ada sesuatu rentetan di sini. Saya ngomong pasti karena ini nggak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada rentetan. Setelah kejadian itu, malamnya terjadilah peristiwa itu. Dan Bapak Yosef beralibi atau beralasan malam itu dia pergi ke rumah Bu Mimin. Dan dari pemberitaan dari pihak Yoris sudah merekam pembicaraan kalau malam itu Bapak Yosef tidak mengunci atau menslot pintunya. Yang saya tanyakan ini kapan ya? Kapan Yoris merekam pembicaraan tersebut? Kapan? Kalau jauh-jauh hari setelah ada bola panas yang menerpa Pak Yosef, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau waktu dekat atau waktu bersamaan dengan hal terjadinya peristiwa itu, saat merekam suara Pak Yosef itu, patut dicurigai. Kenapa? Kenapa begitu curiga kepada bapaknya? Kenapa mempersiapkan hal itu? Nah, jadi bisa dikatakan hubungan anak dan bapak ini sebenarnya ada sesuatu yang kurang bagus sebelumnya. Atau kedua belah pihak ini tahu sesuatu tapi ingin mencuci tangannya masing-masing. Ingin mencuci tangannya masing-masing. Jadi nggak berani mengungkap dan dia lebih baik menyelamatkan dirinya masing-masing dengan menjatuhkan pihak yang lainnya. Makanya itu di sini agak kesulitan untuk mengungkap perkara ini. Karena masing-masing pihak menyelamatkan dirinya masing-masing dan mungkin masing-masing pihak ini terkait dalam peristiwa tersebut. Ya, kalau kita ingin mencari titik terang, kita harus tidak ada keterpihakan dari satu sisi dan sisi yang lainnya. Kita harus bisa melihat dengan lempeng di sini ya guys, karena peristiwa ini kayaknya semuanya ada terkaitan. Satu keluarga berduka cita begitu mendalam karena ada Raja Patih, tapi keluarga ini malah berseteru, anak vs bapak, saling menyudutkan. Nah, disinilah ada tanda tanya besar. Apa sih yang dipeributkan? Apa sih yang diributkan di sini? Kalau memang nggak merasa melakukannya, ya tenang-tenang saja. Atau lebih baik mencari tahu siapa sih pelaku sebenarnya. Tidak malah memprotek dirinya atau mencari menyelamatkan diri dengan ini, dengan itu, dengan pemberitaan yang di-up
dengan begini begitu seolah-olah nggak bersalah. Harusnya ya tenang-tenang saja, wong nggak bersalah, ya toh. Kemudian fokus mencari tahu siapa sih pelakunya. Dan harusnya kalau sudah ada titik terang, misalnya si Pak Yosef ini sudah terdeteksi ada darah di jaketnya, kemudian si Danu ini sudah terdeteksi ada jejaknya di TKP. Harusnya si Yoris ini bahagia ketika mengetahui ada titik terang dalam kejadian ini, berucap syukur, ya Tuhan, ternyata ada titik terang, ternyata si pelaku sudah ada sinyal-sinyal siapakah gerangan. Harusnya begitu loh, enggak malah dekat dengan si Danu. Harusnya marah, meluapkan kemarahannya. Woi, kenapa kamu keponakan? Kok sampai ada buktinya di TKP? Apa yang kamu lakukan? Harusnya begitu loh, logikanya begitu. Tapi mereka ini menyewa satu pengacara. Itu yang membuat tanda tanya besar buat kita. Ya, seperti itulah teman-teman, kita ikuti saja akhir ceritanya ini sampai di mana nantinya. Yang jelas saya rasa baik Pak Yosef, Yoris, dan Danu ini ada keterkaitan satu sama lain di perkara ini. Kalau mereka tidak ada satu kaitannya, mereka pasti akan bersatu untuk mencari siapa pelakunya. Tapi kenyataannya mereka saling tuding, saling menjatuhkan, dan saling mencari menyelamatkan dirinya masing-masing. Ada apa gerangan? Sekarang akan saya lanjut adanya kabar gembira di mana di kuku Amel ditemukan sesuatu yang mengarah kepada si pelaku. Dan Amel berusaha untuk mempertahankan diri, melakukan perlawanan, makanya di kuku-kukunya kayak nyakar gitu, ada sesuatu yang nempel di kukunya. Dari tanda-tanda ini, apakah peristiwa itu akan segera terungkap pelakunya? Ada simbol seorang ratu bawa jangkir dan air mengalir. Adem rasanya ya, karena airnya mengalir. Kemudian kartu yang kedua, ada simbol ratu juga yang membawa koin, materi yang berlimpah ruah. Selanjutnya ada simbol bola dunia. Jadi guys, bisa dikatakan dengan adanya bukti-bukti itu akan bisa membuat titik terang juga di dalam masalah ini. Masalah ini bisa didasari karena sakit hati, ya, sakit hati, kecewa yang ada hubungannya dengan perebutan materi, uang. Dan pada akhirnya perkara ini nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Semoga saja kita doakan, karena yang namanya prediksi saya ini bisa salah. Tapi saya optimis kalau permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak yang berwajib. Nah, yang masalah aliran dana ini, maksudnya dana ini bisa ada kaitannya dengan rekeningnya Amel dan ada hubungannya dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti ini kalau saya lihat dari raut wajahnya, orangnya ini tidak neko-neko. Orangnya hidupnya sederhana, keinginannya juga sederhana, dan orang ini menggenggam, dalam arti kata dia bisa dipercaya, dia bisa diberi amanat orang ini sebenarnya. Makanya itu saya tanda tanya di sini. Malam itu orang yang mempunyai amanat, yang memberi amanat kepada Ibu Tuti, atau orang itu orang yang tahu kalau di rekeningnya Amel ada setoran besar dan ingin Bu Tuti memberi ACC agar bisa mencairkan uang tersebut. Itu ya. Jadi orang tersebut mengetahui ada aliran besar di rekeningnya Amel, dan orang tersebut ingin Ibu Tuti meng-ACC atau menyetujui untuk mengeluarkan uang tersebut. Dan Ibu Tuti nggak mau. Ibu Tuti nggak mau diatur, nggak mau kompromi. Kalau saya lihat, Ibu Tuti mungkin mempertahankan karena dia merasa bertanggung jawab atas uang tersebut. Dan merasa yang datang ini adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, karena si empunya belum memberi izin kepada Ibu Tuti. Nah, jadi guys,
Uang ini bisa uang dari bantuan sosial, masuk bantuan sekolahan, bisa juga uang dari seseorang yang masuk ke dalam rekeningnya Amel. Makanya butuh tanda tangan Bu Tuti untuk mencairkan uang tersebut, ya. Butuh persetujuan Bu Tuti agar uang itu cair. Akan saya lihat seseorang yang datang itu apakah pemilik sesungguhnya dari uang tersebut, ataukah orang yang sekedar mengetahui kalau ada rekening besar atau ada aliran dana besar di rekeningnya Amel dan ingin memilikinya. Mari kita lihat di sini. Tapi ini masih prediksi ya. Prediksi ini kan masih belum ada bukti-bukti yang terkuat, jadi masih asumsi saya. Apakah yang datang itu adalah orang si pemilik sesungguhnya uang tersebut? Ada simbol pihak ketiga, berarti tetap ada hubungannya dengan pemilik ya. Selanjutnya ini apa ini? Simbol death, kematian. Selanjutnya tonggak awal. Jadi di sini bisa dikatakan orang yang datang tersebut ada hubungannya dengan pemilik dari uang itu. Di sini ada pihak ketiga, perjuangan, proses. Ya, Ibu Tuti tidak mau kompromi, akhirnya terjadilah peristiwa seperti itu. Dan ini merupakan tonggak awal dari masalah ini yang sedang mencuat saat